wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqulu wa yaktubu may yubarituna fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Itulah harapan kita sebagai umat Islam dan orang Islam. Agar terwujud, mari kita berislam sesuai Al-Quran dan hadis. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan surat An-Nisa ayat 81. Kesempatan kali ini mengurai tentang keberadaan orang-orang munafik sejak zaman Nabi Muhammad. Dan mereka, orang-orang munafik, mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan yang lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat mereka di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Demikian. Orang munafik di hadapan Nabi Muhammad mengatakan tunduk dan patuh pada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tetapi begitu mereka berpisah dari Nabi Muhammad, berkumpul dengan kawanannya akan membuat siasat untuk menjatuhkan Islam dari dalam. Salah satu caranya yakni dengan menyusupkan hadis yang dibilang dari Allah atau dari Nabi Muhammad. Indikasinya yakni bahwa hadis tersebut substansi atau matanya bertentangan dengan Al-Quran. Itulah salah satu caranya. Nabi Muhammad tidak tahu kalau di sekelilingnya ada orang munafik, maka Allah yang beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khawlakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinati maradu alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila adabin adim. Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik dan juga penduduk Madinah, mereka keterlaluan munafiknya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian akan dikembalikan kepada adab yang lebih besar. Nabi Muhammad tidak tahu kalau di sekelilingnya ada orang munafik. Allah beritahu sehingga tahu. Makanya karena adanya orang-orang munafik di sekeliling Nabi Muhammad tersebut, maka timbul hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Dan itu jelas dari orang munafik. Untuk itu kita harus waspada terhadap hadis-hadis yang dinarasikan oleh siapapun penceramanya. Hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran itu tentang Isra Mi'raj, agendanya perintah sholat. Salah satunya itu. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Allah beri perintah sholat kepada Nabi Muhammad 50 waktu. Kemudian dinego. Itu jelas bertentangan dengan Allah dan bertentangan dengan karakter Nabi Muhammad. Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Tidak mungkin memberi suatu perintah trial and error kepada hambanya. Pasti perintah itu tepat sesuai kapasitasnya. Dan negosiasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari 50 menjadi 5, itu jelas bertentangan dengan karakter Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na, tidak mungkin ngeyel. Dia akan mengikuti sesuai wahyu. Begitu juga penasihatnya atau yang memberikan masukan agar melakukan negosiasi itu kan Nabi Musa. Itu nabinya Bani Israel. Jelas ini hadis Israelia itu. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Nabi Muhammad sebelum Mi'raj bertemu dengan Allah mengimami sholat para nabi. Itu jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nabi mulai Adam sampai Nabi terakhir itu sudah meninggal dan tidak mungkin bangkit atau dibangkitkan oleh Allah bila tidak hari kiamat. Jelas, ngarang itu.
Itulah kondisinya. Maka hadis yang bertentangan dengan Al-Quran lagi, ini tentang Nabi Muhammad buta huruf. Orang tua Nabi meninggal kondisi kafir di neraka. Orang Islam meskipun tidak menjalankan Islam dan hidupnya penuh maksiat, sampai akhir hayatnya tetap masuk surga, tapi harus mampir ke neraka untuk dibersihkan dosanya. Setelah bersih baru diangkat ke surga. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Ada ayatnya. Jadi, bila sekarang ada siapapun penceramahnya menarasikan tentang hadis, maka hati-hati dan waspada. Cross check ulang dengan Al-Quran. Bila substansinya bertentangan dengan Al-Quran, maka itu bukan dari Nabi Muhammad dan bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin Allah memberikan atau mewahyukan sesuatu yang bertentangan antara Al-Quran dan hadis. Begitu pula Nabi Muhammad tidak akan berani membuat keputusan yang berlainan dengan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Mikir dan renung. Logika kita harus jalan. Hadis harus kita waspadai karena patut diduga dari orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik eksis sejak Nabi masih hidup. Targetnya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Salah satunya dengan menyusupan hadis. Dibilang dari Allah atau dari Nabi. Tapi kenyataannya bukan. Salah satu indikasinya yakni substansi atau matanya bertentangan dengan Al-Quran. Gitu. Mohon maaf. Sekali lagi saya harus tegas ini. Jadi hadis-hadis yang substansi atau matanya bertentangan dengan Al-Quran, sebaiknya tinggalkan dan jangan dipakai dasar dalam perilaku keagamaan kita sehari-hari, karena akan menyesatkan kita saat di akhirat nanti, dan itu pasti terjadi. Allah pasti akan memberi sesuai dengan kinerja kita saat kita di akhirat nanti. Kepada penceramah, sekali lagi, ketika mau menarasikan tentang hadis, tolong cek dan dicek dengan Al-Quran dan pakai logika yang nalar, yang sabar. Kepada yang mengupload tentang kajian Islam, berhati-hatilah terhadap penceramah yang menarasikan dengan dasar hadis. Karena bila tidak, maka penceramah dan orang yang mengupload ulang akan dapat jatah dosa jariah dari yang mereka lakukan sesuai dengan kontribusinya. Silakan cek Quran surat 16 ayat 25. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini, bahwa ketika hadis dinarasikan sebagai dasar, maka kita harus hati-hati, cek dan dicek dengan Al-Quran agar tidak tersesat. Karena kalau tersesat dan sudah di akhirat, tidak bisa direvisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.